Oke, kemarin kelas FMIPA udah lebih jauh, persamaan diferensial udah masuk halaman pertama, tapi kelas FTI belum, karena jam kuliah FTI memang kemarin selisih hampir 15 menit dengan FMIPA, karena sayanya ada keperluan khusus ya. Jadi saya akan mulai hari ini dari ini, pengantar persamaan diferensial. Bagi yang FMIPA, ya dengar sekali lagi atau tidur dulu lah sekitar 12 menit, nggak apa-apa ya. Oke. Baik. Coba kita lihat aja ini. Apa yang maksud dengan persamaan diferensial? Persamaan diferensial selanjutnya akan kita singkat menjadi PD, adalah persamaan yang melibatkan turunan dari sebuah fungsi. Nah, ini contoh-contohnya banyak. Nih, yang pertama ini persamaan. Di persamaan ini, ada turunan fungsi. Jadi dia namanya persamaan diferensial. Demikian juga yang ini, yang ini menyangkut turunan fungsi ya. Nah, kemudian ada pengertian orde persamaan diferensial. Kalau di polinom, orde itu adalah pangkat tertinggi yang koefisiennya nggak nol ya, depannya nggak nol. Nah, kalau di persamaan diferensial bukan pangkatnya, tapi turunan tertinggi yang muncul di persamaannya itu disebut orde. Jadi yang ini orde 1, yang A, yang C ini orde 2, yang B juga orde 1 karena hanya turunan 1, yang ini orde 3. Jadi bukan pangkatnya yang dilihat, tapi turunan tertinggi yang muncul di persamaan tersebut. Oke. Nah, yang mau kita lakukan apa? Adalah mencari fungsi Y yang merupakan solusi persamaan diferensial tersebut. Apa artinya solusi? Artinya kalau si Y ini dan turunannya kita substitusikan ke ruas kiri dan ruas kanan, hasilnya ini menjadi sama, menjadi benar gitu ya. Oke. Nah, secara umum itu metode mencari solusi persamaan diferensial tuh tidak ada solusi yang apa metode yang umum untuk bisa dipakai. Tiap bentuk mungkin mempunyai kekhasan tertentu dan hampir semua sebenarnya nanti di masalah real nggak bisa diselesaikan secara aljabar atau analitik atau hitungan eksak gitu ya. Jadi nanti pakai metode aproksimasi. Nah, cuma kita saat ini hanya belajar pengantarnya aja. Jadi kita akan membahas contoh-contoh persamaan diferensial yang bisa diselesaikan secara analitik, secara aljabar hitungan gitu ya. Oke. Nah, yang pertama di pasal ini kita akan membahas sebuah metode yang namanya metode pemisahan variabel. Nanti dekat akhir gitu atau semester 2 ditingkatkan ke yang lebih kompleks gitu ya. Oke, kita lihat dulu apa itu metode pemisahan variabel. Coba kita lihat contoh berikut. Diberikan persamaan diferensial ini kan turunan ya. Nah, dengan diberikan syarat ini. Nah, tentukan solusinya katanya. Jadi mau mencari Y-nya. Untuk itu metode pemisahan variabel itu caranya yang ada Y dikelompokkan dengan DY. Yang ada X dengan DX. Jadi kita kalikan seolah silangnya, yang Y-nya ke depan, yang DX-nya di belakang gitu ya. Nah, jadi ini semua menyangkut X, ini menyangkut Y. Itu namanya metode pemisahan variabel. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Nah, Y kuadrat DY ya menjadi 1/3 Y pangkat 3 gitu ya. Biasa aja mencari arti turunan yang kemarin. 2X menjadi X kuadrat, 6X kuadrat menjadi 2X pangkat 3. Jangan lupa ditambah konstanta.
Nah, sebenarnya kalau mengintegralkan tanpa batas gini, ya kiri juga harusnya tambah konstanta. Tetapi kenapa hanya satu aja? Itu alasannya demikian. Kalau kita mengintegralkan sesuatu, hilang. Ini sesuatu dy yang kanannya dx itu. Ini hasilnya tambah konstanta itu ya. Yang belakang juga hasilnya tambah konstanta yang lain. Nah, saya bisa tulis ini. Yang depan sama dengan yang belakang ditambah G minus K gitu ya. Nah, ini kalau G dan K-nya masih konstanta sembarang, ya ini berupa konstanta juga. Jadi cukup kalau ada dua integral gini, konstantanya ditulis di salah satu ruas saja. Ya, jadi kalau ada dua, cukup konstantanya satu aja. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, setelah itu kita susun. Kan kita mau dapat Y-nya. Ya udah, saya kaliin 3 semua. Kaliin 3 ke kanan, kemudian diakarkan pangkat 3 supaya keluar Y-nya. Oke, nah ini buat apa? Ini buat mendapatkan konstantanya. Jadi waktu X-nya 0, nilai Y-nya 1. Masukkanlah di sini X-nya 0, Y-nya 1. Y0 1, jadi Y-nya 1 saat X-nya 0. Dihitung ini dari sini, C-nya ketemu. Dengan demikian, maka solusinya bisa kita tulis sebagai ini. C-nya udah dapat. Oke, itu metode pemisahan variabel. Di bab ini, atau di pasal ini ya, di bab ini juga, kita hanya belajar metode pemisahan variabel aja. Nah, ada istilah-istilah lanjutan. Solusi sebuah persamaan diferensial yang masih memuat konstanta, itu namanya solusi umum. Jadi di ujian kadang-kadang ditanyakan, tentukan solusi umum dari persamaan ini. Gitu. Ya maksudnya solusi yang ini nih, masih ada konstantanya. Syaratnya belum dipakai atau syaratnya kadang kalau nggak diberikan ya hanya dapat solusi umum. Nah, kalau syaratnya ini dipakai, dikenakan, sehingga C-nya bisa dihilangkan, bukan dihilangkan, bisa ditentukan, C-nya berapa itu? Itu namanya solusi khusus. Jadi solusi khusus itu solusi yang udah nggak ada konstantanya. Nama aja ya. Nah, kemarin sampai situ yang FMIPA, yang FTI baru hari ini ya. Jadi nggak apa-apa, sekarang samaan lagi. Ini banyak yang bolos ya. Oke. 2 kelas kan cuma 82 yang hadir. Kita kuis dadakan aja yang gampang ya. Mau nggak? Kaila, mau nggak kuis dadakan? Hah? Kaila, mana Kaila? Si Kaila nggak ada. Kaila Revina. Hadir, Pak. Ah, ngumpet dulu ya. Maksudnya, Pak? Tadi dipanggil-panggil nggak ada. Nggak kedengaran, Pak. Maaf. Ya. Yang hadir nanti kalau yang hadir, yang bolos banyak, kita kuis yang gampang ya. Di dekat akhir. Nanti hasilnya diupload. Saya bukakan di Moodle-nya. Oke, contoh. Nah, ini contohnya saya ambil langsung dari buku Purcell-nya. Gaya tarik yang bekerja pada sebuah benda bermasa M, dan jaraknya S dari pusat bumi adalah ini gaya yang bekerja. Gitu ya. Di mana G ini adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi dan R besar itu jari-jari bumi. Ya, jadi kalau benda
tingginya katakan 1 kilometer dari permukaan bumi, ya ininya menjadi R besar ditambah 1 kilometer pangkat 2 gitu ya. Jadi ini jarak dari pusat bumi, kalau ini jari-jari bumi R besar. Nah, tentukan kecepatan awal V0 yang diperlukan sebuah benda untuk lepas dari gaya tarik bumi. Jadi bendanya kayak roket gitu, ditembakkan ke atas. Berapa kecepatan awalnya supaya dia nggak ketarik lagi ke bumi? Itu kan dilakukan gitu ya oleh stasiun-stasiun luar angkasa. Mereka pergi ke sana sampai lepas gravitasi. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, di sini agak membingungkan. Sebenarnya harus menghubungkan kecepatan dengan apa ya? Dengan jarak ya. Kecepatan dengan S nih. Coba kita lihat saja. Kita gunakan hukum Newton kedua. Ini agak rumit nih ininya. Banyak aturan rantainya. Hukum Newton kedua tuh mengatakan gaya sama dengan massa kali percepatan benda. Percepatannya saya ganti dengan dv/dt, turunan dari kecepatan terhadap waktu. Kemudian ini divariasi karena mau menghubungkan V dengan S. M dv ds kali ds dt. Itu ya. Di rantai V-nya turun ke S dulu, lalu S-nya turun ke T. Ya, kalau dilihat seolah-olah kalau dicoret, ya jadi dv dt lagi. Nah, ds dt. S tadi adalah jarak benda dari pusat bumi. Variabel ya, karena bendanya ditembakkan ke atas. S-nya berubah. Yang konstan tuh R besar, jari-jari bumi. Nah, ds dt itu adalah kecepatan ya. S itu kan jarak, turunannya kecepatan. Nah, saya punya bahwa gaya sama dengan massa kali dv ds kali V benda. Di lain pihak, menurut ini hukumnya di fisika, gaya tarik bumi, gaya tarik, bukan, ya, bukan gaya tarik bumi. Gaya yang bekerja pada benda yang berjarak S dari pusat bumi adalah ini. Sedangkan menurut hukum Newton ini, ya sama harusnya ya. Gaya yang bekerja pada benda yang sejauh S dari pusat bumi. Jadi disamakan ini. Kenapa tandanya negatif? Karena arahnya ke bawah ya gayanya ya. Oke, gayanya. Oh ya ini memang dari sini ini minus tuh karena ke bawah. Oke, dari sini saya atur coba. V. Oh, saya mau mencari apa? Saya mau mencari kecepatannya. Kan mau menentukan berapa kecepatan awalnya. Mau menentukan berapa kecepatan awalnya. Jadi saya pengen keluar bukan rumus ini, tapi pengen keluar rumus kecepatannya. Ya ini udah ada kecepatan, tapi masih ada ini embel-embel dvds. Nah, untuk itu supaya keluar V-nya, saya lakukan pemisahan variabel. Yang ada V dengan dv, yang ada S dengan ds. Yang lainnya konstanta. M, G, R kuadrat itu konstanta ya. M-nya coret dulu ke bawah. Kemudian ini saya pisahkan ds-nya ke kanan. Pemisahan variabel. S dengan ds, V dengan dv. Dah terpisah. Kemudian saya integralkan kalau udah dipisahkan variabel. Oke, saya integralkan. Ketemulah ini. V kuadrat per 2 sama dengan ini. Kembali ini diintegralkan tambah konstanta. Nah, kemudian saya punya katanya berapa kecepatan awal V0. Jadi, waktu di permukaan bumi, kecepatan bendanya harus V0 ditembakkan ke atas. Nah, dari sini saya cari dulu konstanta C-nya. Jadi,
saat posisi benda, ini S-nya nih, jarak benda saat bendanya di permukaan bumi. Kalau di permukaan bumi berarti S-nya sama dengan R. Ya. Karena S itu jarak dari pusat bumi. Kalau di permukaan bumi ya berarti dia sama dengan jari-jari bumi. Jadi saat V-nya V0 mulai ditembakkan ke atas, itu S-nya sama dengan R. Saya masukkan ke sini. Waktu S-nya sama dengan R, ini R, V-nya sama dengan V0. Ketemulah nanti C-nya kalau dihitung menjadi ini. Oke, konstantanya udah dapet. Saya masukkan lagi ke rumus ini. Kemudian dibuat eksplisit V-nya berapa. Jadi ini 2-nya ke belakang, C-nya diganti ini, kemudian diakarkan. Nah, jadi kalau ditembakkan dengan kecepatan awal V0, yang mau kita cari ya, berapa itu. Tapi kalau ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dari permukaan bumi, maka kecepatan si benda setiap saat adalah ini. Agar lepas dari gravitasi, berarti ini kecepatannya harus positif terus. Ya. Jadi nggak pernah balik lagi ke bumi, nggak pernah balik arah. Nah, gimana memilihnya? Yang ini udah pasti positif. Ya, G konstanta gravitasi, R jari-jari bumi, S itu memang jarak benda dari pusat bumi akan berubah. Kalau bendanya ditembakkan ke atas, S-nya makin besar, tapi ini selalu positif. Nah, sekarang kita akan menentukan V0-nya berapa supaya ini kecepatannya selalu positif terus. Saya pilih aja supaya ini juga positif nih, yang ini. Yang ini udah pasti positif tadi. Dipilih V0 kuadrat lebih besar dari 2GR. Atau V0 lebih besar dari akar 2GR. Kalau dipilih ini, maka yang ini selalu positif, yang ini selalu positif. Maka V-nya selalu positif. Jadi supaya bisa lepas dari gravitasi bumi, maka benda tersebut harus dilempar atau ditembakkan dari permukaan bumi dengan kecepatan awal lebih besar dari ini. Pak izin bertanya Pak. Ya, Nah itu dari yang persamaan C sama dengan setengah V nol kuadrat dikurangin GR jadi persamaan yang di bawahnya itu gimana ya? ini C-nya dimasukkan ke sini. Saya tulis Oh, saja ya. Atau percaya nanti oh, sendiri. oh dipindah ruasin gitu ya Pak ya? Oke Nah, oke. duanya dikekanankan, Oh kemudian baik. diakarkan. Oke baik. Terima kasih Pak. Oke ya. Nah, jadi V0-nya harus segini. Sangat besar ini nilainya. Nggak sanggup orang bikin sampai saat ini bikin apa roket gitu ya, yang kecepatan awalnya segini terlalu besar. Kedua, kalau terlalu tinggi kecepatannya, gesekan dengan udaranya juga sangat besar, bahaya kebakar lagi, gitu ya. Kalau ada pesawat gitu kan, atau ada satelit kan dibawanya sama roket untuk mendorong ke atasnya. Nah, roketnya itu pendorongnya nggak bisa kecepatan awalnya segini. Terlalu besar, terlalu beresiko. Gesekan dengan udaranya sangat besar, kebakar nanti. Maka yang dilakukan itu sebenarnya roketnya kan biasanya kalau kalian amati NASA gitu nembakin roket ke atas, eh, entah di mana benda yang dibawanya ya. Benda yang dibawanya misalnya di paling atas sini. Dia roketnya bertingkat. Jadi ditembakkan sekali di sini kecepatannya nggak sebesar ini. Ya ada nilai optimum. Nanti roketnya ini kan habis bahan bakarnya, membakar yang kedua, tembak lagi ini baru gerak, tapi udah tinggi dia, menekan lagi ke atas, kemudian bertahap. Ini nanti yang dihidupkan.
menekan lagi ke atas. Berapa tingkat roketnya ya tergantung, nggak tahu saya. Tapi selalu gitu. Amati aja video-video di YouTube kalau ada satelit mau ditaruh ke luar angkasa, roketnya itu bertahap. Karena nggak mungkin satu roket langsung dari awal kecepatannya segini. Ya, secara teoritis matematik bisa, realisasinya nggak bisa karena ada parameter lain yang harus diperhatikan. Oke, begitu. Nah, kita lihat contoh-contoh. Ini saya hapus dulu, suka ketinggalan aja. Pak izin bertanya Ya, soal tadi. hmm. Itu kenapa V0 harus lebih dari akar 2GR bukan V0 lebih dari 2GR kuadrat per S dikurang 2GR? Bukan, sorry. Nah, Maksudnya itunya boleh, nggak masuk. tapi kompleks ya. Kenapa nggak ngambil Ya, ini lebih besar dari 2GR gitu ya? Itu juga bisa, tapi ya, nanti ketemu V0-nya rumit. Saya lebih pilih yang lebih aman. Pilih ini. Pilih ini juga betul kan? Cuma kalau pilih yang ini lebih besar dari 2GR, mungkin V0-nya nggak usah sebesar ini. Lebih kecilan. Gitu ya. Tapi malas matematiknya rumit. Jadi pilih aja yang pasti, yang ini aja yang positif. Biarin aja lah ada kelebihan ini gitu. coba. Oke ya. Boleh, boleh ya. Tapi kalau diambil ini lebih besar ini nanti menentukan V0 jadi lebih besar berapanya tuh ekspresinya rumit di sini. Oke, begitu. Oke, kita lihat contoh-contohnya sambil ini adjust ini. Ngobrol dulu sebentar. Eh, Kalau ada contoh-contoh itu ya tuh harus dihayat. Oke, kita lihat ini. Tunjukkan fungsi yang diberikan merupakan solusi dari persamaan diferensial yang bersangkutan. Nah, di sini tunjukkan fungsi yang diberikan. Fungsinya udah dikasih, solusinya udah dikasih, tunjukkan dia solusi itu ya. Kalau tunjukkan dia solusi, jangan mencari solusi seperti ini lagi nih. Kalau ini kan tentukan solusinya, kita harus nyari. Kalau tunjukkan solusi, cukup disubstitusikan ke ruas kiri dan ruas kanan, sama enggak gitu. Kalau sama ya betul solusi. Jadi ini coba kita lihat ya. Yang mudah saya langsung buka aja. Nah, tunjukkan ini solusi ini. Ya udah hitung aja ruas kirinya. Betul nggak nol gitu ya. Jadi saya mulai hitung. Hitung dy dx-nya dulu. Karena ini butuh dy dx. Oke, ini yang tadi saya sebut tulisan. Ini dy dx-nya turunkan kayak biasa. Dianggap udah mahir lah ya. Nah, kemudian kita hitung ruas kiri ini. Jangan ditulis sama dengan nol dulu. Kalau sama dengan nol ya udah terbukti gitu ya. Kita hitung hanya ruas kirinya. Hitung, 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 hitung. Bener nggak hasilnya jadi nol? Jadi saya hitung nih. Jangan ditulis gini. Kalau ditulis gini mah ya udah terbukti dia solusi. Ini mau ditunjukkan. Jadi saya hitung. Saya masukkan dy dx-nya ditambah x plus y. Saya hitung. Nah, ini dihitung hasilnya nol. Jadi ini sama dengan nol. Memenuhi persamaan diferensial tersebut. Atau jadi solusi. Jadi kalau tunjukkan solusi, jangan nyari solusinya ya. Udah gampang, tinggal gitu aja. Sama yang ini, sama aja ya. Nah, ini, cuma ini turunan 2 aja. Tunjukkan ini solusi dari ini. A dan B-nya konstanta. Ya kita hitung turunan 2-nya dulu. Y ini, Y aksen ini, turunan 2-nya ini. Masukkan ke ruas kiri ini. Bener nggak jadi 0? Ini, berarti ini ditambah Y-nya sendiri. Nah, ini betul kan 0? Kalau dihitung, sin-nya habis, cos-nya habis.
Jadi fungsi ini adalah solusi dari ini. Gitu. Oke, nomor 1 cuma begitu saja. Nomor 2. Ini juga mudah, langsung aja. Ini mudah-mudah semua. Mudah-mudah, jadi saya pakai langsung aja. Soalnya nggak ada. Dari sebuah gedung yang tingginya 100 meter, coba kita lihat di sini. Ini gedung tingginya 100 meter. Sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan sekian. Jadi ini dilempar ke atas dengan kecepatan V0-nya 200 meter per detik. Ini gambarnya sebenarnya nggak melengkung gini ya. Garis lurus aja dia. Nanti ke atas, terus ke bawah lurus. Nggak membelok gini. Nah, bila percepatan gravitasinya G, konstanta ya, tentukan kecepatan dan posisinya setelah 4 detik. Ya, kita tentukan kecepatan dan posisi dulu setiap saat. Gitu ya. Oke. Pakai apa? Ya, munculkan dulu variabelnya. T, V, dan H ini menentukan waktu. Kita tahu bahwa percepatannya ini. Percepatan itu kan turunan dari kecepatan. Jadi kecepatannya bisa dicari. Oke. Oh, ini baru mengumpulkan data dulu. Kecepatan awalnya 200. Tinggi awalnya saya anggap permukaan bumi tingginya 0. Jadi ini tingginya mula-mula 100 dia. Waktu T-nya 0, tinggi bola 100. Kemudian ini percepatan. Nah, saya tulis negatif karena percepatan ke bawah. Saya maunya yang positif ke atas. Jadi kalau ke bawah ditulis negatif. Ditanya tadi kecepatan dan posisi ya. Ya, hitung dulu kecepatan integral dari percepatan. Integral dari percepatan, ingat ini tambah konstanta. Oke. Kemudian mendapatkan konstantanya, kita lihat waktu T-nya 0, T-nya 0, V-nya itu 200. Jadi ini 200 sama dengan min G kali 0 ditambah C. Ini 0 ya G-nya. Oh, udah nggak dihitung lagi. Harusnya di sini dihitung dulu. Jadi berapa? 200 sama dengan min G kali 0 ditambah C. Jadi diperoleh C-nya sama dengan 200 gitu ya. Setelah didapat C-nya, masukkan lagi ke sini V sama dengan min GT ditambah C 200. Oke. V udah dapat. Ditanya juga kan posisinya. Saya hitung dulu posisinya. Posisi adalah integral dari kecepatan. Integralkan aja kecepatannya, muncul konstanta lagi. Gunakan syarat ini untuk mendapatkan konstantanya. Jadi waktu T-nya 0, H-nya 100. Dapatlah D-nya 100 ya. Karena ini kalau 0, T-nya 0, ini 0, ini 0, ini D, itu harus 100. Jadi D-nya itu 100. Nah, dengan demikian pertanyaannya setelah 4 detik, ya masukkan aja T-nya 4. Kecepatannya masukkan di sini T-nya 4, posisinya setelah T-nya 4. Pertanyaan berikutnya. Berapa tinggi maksimum yang dicapai bola? Kalau mencapai tinggi maksimum, cirinya apa? Tinggi maksimum
Berarti di sini kecepatannya 0 kan? Tadinya kecepatannya positif, sampai sini 0. Nanti dia ngebalik ke bawah. Jadi kita cari T-nya dulu. Kapan kecepatannya jadi 0? Setelah dapat T-nya, nanti masukkan ke fungsi ini. H tingginya. Jadi tinggi maksimum dicapai bila V-nya 0. V-nya 0 berarti apa? T-nya 200 dibagi G. Nah, T-nya udah dapat, hitunglah tinggi maksimumnya. Saat T-nya sekian. Masukkan aja ke fungsi H, diperoleh. Oke, itu tinggi maksimumnya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di lantai? Nah, sampai di lantai berarti H-nya 0 ya. Kita hitung waktunya. Nah, mencapai tanah hanya 0. Berarti ini 0. Didapatlah T-nya. Nggak saya hitung nih. Persamaan kuadrat pakai rumus ABC aja. Oke, begitu. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Jangan diam aja ya. Oke. Pak izin nanya Pak. Ya, Nah, itu persamaan H-nya sama kayak dapat persamaan V-nya kan ya Pak, dihitung D-nya dulu. Konstantanya dulu. iya ya. Ini pakai ini. Saya nggak rinci. Jadi harusnya dihitung dulu dari sini. 100 tingginya sama dengan 200 kali 0 saat T-nya 0 dikurang setengah G kali 0 kuadrat ditambah D. Jadi dapat D-nya 100. D-nya 100. Nah, ini saya tulis di depan D-nya. 100 tambah 200T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini hanya nulis dari syarat ini langsung aja gitu ya, dapat D-nya sekian. Oke, baik Pak, terima Oke, kasih. ada lagi? Elizabeth, paham tidak? Paham, Pak. Profesor yang K02 ada nggak? Yaki, Ada, Pak. ada. Nah, Yaki, kamu soal C2 betul nggak di uji UTS? C2 saya salah, Pak. Nah, kamu nggak mau 75 kasih nilai. Hah? Lumayan ya, C2 susah ya? Saya Ya, salah naruh plus minusnya gitu, Pak, jadi salah. oh, kalau salah tanda mungkin masih rada gede nilainya. Oke, ya ya itu perlu karena ada dua benda ya, gerak ke kiri atau ke kanan harus tandanya diperhatikan. Hmm. Ival mana ada? Ada Ival Pak, kan, Ival ada Pak. kan 07. Ya, Kamu ada Pak. C2 betul nggak? Eh, saya akarnya nggak saya pecah itu salah nggak Pak? Itu kan jadi akar 65. Kalau saya akarnya nggak saya sederhanain yang 16 kuadrat tambahin 4-nya. Kalau angka mah ngitungnya nggak masalah. Yang Oh, salah aja ngitung angkanya masih saya benerin. Jadi harusnya misalkan poinnya yang B itu 3, saya tulis 3 min gitu kalau salah ngitungnya. Jadi saya lihat jalannya aja. oh iya bener sih Pak. Tapi saya nggak sederhanain akarnya aja. Awas kalau salah kamu didenda ya. Eh, jangan Nah. Pak. Oke, lanjut lagi. Ini lebih gampang. Tentukan persamaan kurva, ya persamaan yang melalui titik ini. Jadi kalau kurvanya Y sama dengan Fx, ya Y1 sama dengan 2 gitu ya. Oke. Dah melalui titik ini dan kemiringan garis singgung, berarti Y aksennya ya. Kemiringan garis singgung atau laju perubahan tuh Y aksen selalu 2 kali absisnya. Sama dengan 2 kali X. Jadi gitu ya, 2 kali absisnya. Kita lihat. Nah,
Jadi ini pengertian nih. Kemiringan garis singgung adalah dy dx atau y aksen x. Sama dengan 2 kali absisnya. Oke, ini kita cari dulu aja solusinya. Nanti baru dimasukkan syaratnya melalui titik 1,2. Caranya sama, pemisahan variabel. Pemisahan variabel. Oh ya, tadi yang bola dilempar juga pemisahan variabel ya. Cuma langsung sih udah terpisah. Kalau ini harus dikalikan dulu. Integralkan. Kemudian hitung nanti turunannya. Konstantanya cukup di salah satu ruas. Nah, C-nya cari dari sini. Saat X-nya 1, Y-nya 2. Ini 2, Y-nya 2, X-nya 1. Ketemulah ini ya. C-nya berapa gitu ya. C-nya 1. Ya udah, persamaannya tinggal Y sama X kuadrat tambah 1. Begitu. Oke. Lanjut lagi. Bangun, bangun. Jangan tidur ya. Bangun. Tentukan persamaan kurva yang melalui sama 1,2 dan kemiringan garis singgungnya selalu setengah kuadrat ordinatnya. Ordinat tuh Y-nya. Jadi Y aksennya sama dengan setengah kuadrat dari ordinatnya. Jadi setengah Y kuadrat. Ya, coba kita lihat. Nih. Kemiringan garis singgung dy dx setengah kuadrat ordinatnya, kuadrat dari Y-nya. Kembali pemisahan variabel. Yang ada Y dengan dy, yang ada X dengan dx. Integralkan. Cari anti turunannya. Masukkan syarat ini untuk mendapatkan C-nya. Oh, ini saya belum. Ini saya sederhanakan dulu menjadi ini. Masukkan baru syaratnya. X-nya 1, Y-nya 2. Y-nya 2, X-nya 1 ya. Oke. Nah, dari situ dapatlah C-nya. Oke, jadi kurvanya didapat. Oke, lanjut lagi. Coba. Ini mah nggak ada jawabnya karena pendek aja, kita lisan aja. Dapatkah ini diselesaikan dengan pemisahan variabel? Nggak bisa ya. Gimana memisahkan sin X kali Y? Kalau bisa pemisahan variabel pun nanti yang X semua dengan DX, yang Y semua dengan DY. Ya, yang ini kan nggak bisa dipecah. Gimana? Jadi ini nggak bisa pakai pemisahan variabel. Ya, metodenya lain kita nggak pelajari sekarang. Demikianlah akhir dari bab 3. Nih, pesannya jangan lupa belajar yang rajin supaya Anda menjadi pintar dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Oke. Kita istirahat dulu sampai 40 apa ya? Sampai 47 ya menurut jam ini. Kita pause dulu. Oke, kita akan lanjutkan sekarang kita masuk ke konsep integral tentu. Yang terakhir tadi persamaan diferensial dan sebelumnya itu menyangkut integral tak tentu. Integral yang nggak pakai batas. Ya. Nah, kalau integral tentu itu adalah integral yang pakai batas. Tapi kalian belum boleh menghitung seperti ini. Kalau di SMA kan integral X kuadrat dx. Dari 1/3. Tinggal gini aja. 1/3 X pangkat 3 masukkan batas atas dikurangi batas bawah. 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 1/3 1 pangkat 3 gitu ya. Nah, konsepnya dari mana kok tiba-tiba bisa gini?
Itu akan kita lihat sekarang ya di sini. Pada awalnya integral tentu tuh dengan integral tak tentu beda sama sekali. Nggak kelihatan hubungannya. Coba aja kita lihat ya. Oke, kita mulai. Oh ya, ini dibaca sendiri aja ya. Sebentar. Oh ya, betul. Ini ya udah yang akan dibahas topik-topiknya. Nah, sebelum masuk ke integral tentu, kita harus memahami dulu notasi sigma supaya ngitungnya nanti jadi efisien. Coba. Ini definisi perjanjian aja. Kalau saya punya jumlahan gini, A1 tambah A2 tambah A3 sampai AN, itu mau disingkat nulisnya menjadi sigma K1 sampai N. K itu indeksnya ini. 1 sampai N dari AK. Jadi kalau yang gini membacanya tuh K-nya 1 jadi A1. K-nya 2 A2. K-nya 3 A3. Sampai K-nya N AN. Dijumlahkan. Ya. Nah, dengan notasi tersebut maka sigma dari 1 berapa? 1, Pak. N, Pak. 1 N. Hah? N. Coba kita lihat ke definisi di atas. Sigma K sama dengan 1 sampai N dari 1. Jadi AK-nya 1 ya. Si AK-nya itu 1. Jadi A1 berapa? A1 Satu. 1 kan? Ini. AK-nya selalu 1. K-nya 2, A2 berapa? 1 juga. 1, Pak. K3 1 juga. Sampai yang ke N juga 1. Dijumlahkan. Jadi hasilnya berapa? Bukan 1. N ya. Ini kan sebanyak N suku. Nah, jadi ini sama dengan N. Sebentar. Saya mau hapus ininya. N. Kalau sigma dari C berapa? C-nya misalnya 7 atau berapa lah C aja konstanta. Jadi CN, Pak. CN, Pak. CN. Ah, CN gitu ya. Nah, kemudian kalau saya punya C kali AK, berarti kan C kali A1, C kali A2, C kali A3, itu yang ini dijumlahkan, C-nya bisa keluar. Yang dijumlahkan hanya A-nya aja. Kalau punya 2 gini, sigma AK tambah BK, bisa ditulis sigma AK tambah sigma BK. Kurang ini. Satu lagi, kalau minus, ini juga minus. Jadi di sini sebenarnya ada 2 rumus. Kalau AK min BK, yang menjadi sigma AK min sigma BK. Oke ya, itu perjanjian notasi sigma. Nah, beberapa rumus sigma sudah dibuktikan sama dengan ini. Membuktikannya, kalau yang paling umum itu menggunakan yang namanya induksi matematik. Tapi ada juga cara lain. Dilihat pola. Gitu ya. Saya nggak akan buktikan itu. Kita akan pakai aja. Bahwa sigma ini kan tadi kalau K-nya 1, maka ini 1. Kalau K-nya 2, ini sama dengan K sendiri, 2. K-nya 3, dia 3. Sampai K-nya N, ini N. Nah, ini berarti isinya jumlahan 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N. Itu mungkin kalian udah dapat kalau yang ini ya. Deret, apa namanya, aritmatika, hasilnya adalah ini. Gitu ya. Tapi bisa dibuktikan dengan induksi matematik. Sigma K kuadrat, hasilnya ini. Sigma K pangkat 3 yang isi panjangnya ini. Itu bisa dapat rumus umumnya ini. Nah, yang 3 ini harus hafal. Yang ini dan ini mirip ya, tuh gampang tinggal seluruhnya dikuadratkan. Gimana supaya hafal? Ya harus banyak latihan. Nanti tutorial banyak soalnya. Nulis lagi, nulis lagi, nulis lagi, hafal sendiri. Oke.
Coba kita lihat contohnya dulu. Ngitung sigma. Baru nanti kita masuk ke integral ya. Tentukan sigma ini. Sebagai fungsi n tuh artinya kayak gini nih. Ini hanya fungsi n aja. Kalau ini kan berupa jumlahan panjang. Ini jumlahan panjang. Kalau ini udah berupa fungsi yang bergantung ke n aja. Oke, kita buka aja lah. Mudah itu. Nah, ini saya kalikan satu per satu dulu. Ini. Kemudian saya pisah. Tadi rumusnya sigma A, K tambah BK bisa sigma AK tambah sigma BK. Kalau ada 3 ya bisa masing-masing juga. Konstanta bisa keluar. Ya. Nih, bisa keluar. Min 1 kali I. Oh ya, saya indeksnya I. Nggak apa-apa ya. K atau I sama aja indeksnya. Itu. Oh ya, ini 3-nya bagusnya keluar juga ya. 3, ininya 1. Sigma 1 tadi kan udah tahu N. Sigma I, nah rumus tadi. N kali, apa lupa saya juga. N plus 1 per 2. Ini ya. Jangan bingung, ininya K, yang di soal I sama aja indeksnya boleh. Boleh huruf apa aja. Oke. Kemudian ada sigma I kuadrat. Sigma I kuadrat ya ini. Kita ganti dengan ini. N plus 1, 2N plus 1 per 6. Tuk, diganti. Nah, ini udah ekspresi dalam N aja. Jadi kalau diberikan N-nya 10, nggak usah 10 suku ini dijumlahkan, ditulis satu-satu. Tinggal pakai rumus ini aja. Kalau N-nya 10, masukkan ke sini. Tapi ini mau saya sederhanakan, udah tinggal dikalikan, disusun yang pangkatnya sama, ketemulah ini. Ya. Tapi intinya ya sini. Oke. Nanti perlu untuk ngitung integral tentu. Ngitung kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke pengertian luas gitu ya. Dari mana asal-usulnya pengertian luas? Coba kita lihat dulu. Ini perjanjian dari zaman prasejarah, mungkin sebelum Masehi itu, kalau persegi panjang itu sudah didefinisikan. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Atau panjang kali tinggi, pokoknya sisi satu kali sisi satu lagi. Itu kalau punya persegi panjang. Kalau punya jajaran genjang yang ini, nah saya tarik ini garis yang tegak lurus terhadap sisi-sisi atasnya atau bawahnya. Ini segitiga yang ini saya pindahkan ke sini. Ini sama dan sebangun yang abu. Jadi luas jajaran genjang sama dengan luas persegi yang ini. Persegi yang sampai sini. Ya sama dengan M kali T kan. Jadi selanjutnya jajaran genjang luasnya tinggal alas, kemudian ini dibuat tingginya. Gitu ya. Kalau punya segitiga siku-siku gimana ini? Segitiga siku-siku yang ini. Ditempel, ditambah yang sama dan sebangun ke sini. Segitiga yang ini. Sehingga kan jadi persegi panjang kayak awal. Luas persegi panjangnya M kali T. Luas segitiganya ya setengahnya. Setengah M kali T. Kemudian kalau punya segitiga sembarang, ya saya bagi 2. Tarik garis ini yang tegak lurus. Yang sebelah kiri luasnya setengah ini. A kali T. Yang sebelah kanan setengah M kurang A ini kali T. Karena dia segitiga siku-siku kayak yang ini tadi ya. Dijumlahkan segitiga siku-siku A dan kiri dan kanan. Didapat nanti ketemu angkanya ini. Kalau ada poligon, poligon tuh segi N ya. N-nya boleh 100, boleh 1000, tapi nggak melengkung gitu ya. Segi N. Gimana ngitung luasnya?
ya kita pecah-pecah supaya jadi persegi atau jadi segitiga siku-siku. Dihitunglah luasnya. Jadi dengan konsep ngitung luas persegi panjang ini, maka selanjutnya semua poligon bisa dihitung luasnya. Nah, masalah adalah kalau melengkung kayak lingkaran ini, lingkaran jari-jari satu, gimana ngitung luasnya? Kok bisa dapat pi r kuadrat, pi kali 1 itu? Nah, coba kita lihat dulu sejarahnya. Nih, si Archimedes ini sekitar 287 tahun sebelum Masehi melakukan ngitung dia luas segi lingkaran ini jari-jari satu. Nah, ngitung. Tentunya nggak pakai limit, nggak pakai integral, belum ada ya. Konsep itu kan baru lahir sekitar tahun 1600 gitu. Zaman Leibniz, zaman Newton gitu. Nah, ini sebelum Masehi, aduh, masih manusia kuno gitu ya. Nggak tahu udah reinkarnasi berapa kali, kalau benar ada reinkarnasi. Nah, dia melakukannya gini, ngitungnya. Cara cara gampangnya kan mungkin orang zaman kuno, mobil juga nggak ada, sepeda juga belum ada, jarang bepergian, mungkin banyak waktu gitu ya. Dia ngitungnya gini, ini perhatikan lingkaran jari-jari satu. Dia bikin segi 4 di dalamnya beraturan. Nah, segi 4 beraturan. Gampang dihitung luasnya, betul? Yang krem ini. Karena ini kan, ini 1, ini 1. Jadi luas segitiga yang ini setengah kali 1 kali 1. Ada kalikan 4 buah. Nah, kalau dihitung, dapatlah luasnya 2. Bener nggak ya? 1 kali 1 kali setengah. Jadi setengah ada 4. Jadi luasnya 2. Oke. Jadi dia ngitung P4. Ini namanya P4. 4 sisi. Kemudian dia tingkatkan menjadi 8 sisi yang beraturan di dalam lingkaran jari-jari satu. N-nya 8. Nah, ini juga gampang dihitungnya. Selama poligon gampang ngitungnya ya. Meskipun mungkin panjang. Karena ini apa? Ininya 1, ininya juga 1, sudutnya 360 derajat dibagi 8 gitu ya. Kalau ke sana. Segitiga yang ini. Nah, dia hitung. Bisa dihitung ya. Kita nggak akan hitung detailnya lah ini. Diperoleh luasnya segini gitu ya. Dipotong angkanya. Kemudian si Archimedes ini rajin. Dia bikin segi 8. Segi 8 beraturan. Sorry. Tadi segi 8, segi 16 ya. Segi 16. Dihitung luasnya. Selama poligon bisa dihitung. Luasnya itu dapat sekian. Tingkatkan lagi jadi 32. Segi 32 beraturan di dalam lingkaran. Luasnya dia hitung lagi segini. Tingkatkan lagi. Ngegambarnya di mana nggak tahu. Jadi 256. Bukan 64 langsung loncat 256 di sini. Nggak kelihatan. Dihitung luasnya sekian. Apakah berhenti? Enggak. Tingkatkan lagi. Jadi 1024. Luasnya sekian. Nah, fenomena yang kita lihat, makin besar M-nya, segi poligonnya makin banyak. Kita lihat bahwa yang krem hampir mendekati luas lingkaran ya. Kalau ini kan masih banyak bolongnya di sini nih. Kekurangannya. Yang ini lumayan gitu. Yang ini udah mulai rapat. Tapi kalau dilihat sama mikroskop elektron, ya masih bolong tuh ya. Berapapun M-nya, maka luas poligonnya selalu lebih kecil dari luas lingkaran.
Nah, luas poligonnya itu bisa dihitung. Gitu ya. Oh ya, kenyataan dulu satu. Luas poligon berapapun N-nya, mau 1024, mau 1 miliar, selalu lebih kecil dari luas lingkaran. Ya. Cuma makin besar N, makin dekat ke luas lingkaran. Oke? Nah, maka limitnya, ingat kalau fungsi yang ini kecil ini, limitnya bisa sama ya. Saya ingatkan lagi lewat gambar yang dulu. Kalau ada fungsi ini, fungsi F gitu ya, di sini. Lubang dia di sini. Satu lagi fungsi G. Fungsi G yang ini katakan. Nah, yang bawah yang G. G kecil dari F. Selalu lebih kecil. Di titik ini juga, ini yang G bawah, yang F atas. Tapi limitnya di titik ini sama. Jadi meskipun yang satu kecil dari yang lain, limitnya bisa sama. Ya. Nah, ini sama. Limit ini lebih kecil limit ini. Limit ini kan luas lingkaran tuh konstanta, meskipun belum tahu nilainya. Luas lingkaran adalah konstanta. Kalau dilimitkan, ya sama. Oh ya, harusnya ini limit dulu. Limit N menuju tak hingga. Tapi limit dari luas lingkaran, ya sama dengan luas lingkaran itu sendiri, karena konstanta kan luas lingkaran tuh. Meskipun belum tahu nilainya. Nah, yang ini ngitungnya si Archimedes nggak bisa waktu itu. Belum kenal konsep limit. Tapi kalau kita hitung rumus luas poligonnya, itu bentuknya seperti ini. Ini kalau dihitung limitnya akan menghasilkan bilangan pi. Tentunya udah matematik yang modern nih untuk ngitung ini. Karena PN-nya bisa dirumuskan. Ini PN-nya tuh bisa dirumuskan luasnya. Kemudian ditarik limitnya, dapat pi. Tuh, ini tunjukkan ini. Tapi nggak akan soal bonus ini. Ini gampang kalau kalian melakukannya. Nggak susah. Jadi nggak ada bonusnya kalau bikin ini. Oke, kita tunda dulu nih. Luas lingkaran selalu lebih besar sama dengan pi. Sekarang Archimedes rajin. Dia bikin satu lagi. Si Archimedes yang ini. Sekarang dia ingin menghampiri luas lingkaran pakai poligon dari luar. Bikin segi 4 dulu dari luar. Yang menyinggung lingkarannya. Dihitung, gampang. Selama poligon yang warna apa ini, pink atau apa ya, bisa dihitung luasnya. Kemudian diganti segi 8. Supaya makin menghampiri lingkarannya. Dihitung luasnya. Segi 16 dihitung luasnya. Segi 32 dihitung luasnya. Segi berapa lagi? 256 udah nggak digambar karena pasti udah hampir berimpit dengan lingkarannya. Dihitung luasnya. Terus gitu ya. Nah, kita lihat ini kenyataannya. Luas lingkaran selalu lebih kecil dari luas poligon TN ya. Saya tadi pakai PN yang ini. Bentar. Yang ini tadi poligonnya PN, yang dari luar saya namakan TN. Oke. Nah, limitnya saya limitkan. Limit N mendekati tak hingga dari luas lingkaran, ya luas lingkaran sendiri, karena dia konstanta luas lingkaran tuh. Yang ini, nah ini bisa dihitung. Rumus TN itu secara umum luas poligon sebanyak N sisi ini. Nih, kalau dihitung ini dapatnya nilainya pi lagi. Oke. Jadi, saya punya kesimpulan. Kita lihat nih. Luas lingkaran lebih kecil dari pi, dari yang ini, dari yang sebelumnya.
luas lingkaran lebih besar sama dengan pi. Dia lebih besar sama dengan pi. Nah, berarti luas lingkaran haruslah persis pi. Ya. Ini kan bilangan luas lingkaran tuh. Dia lebih kecil sama dengan pi, lebih besar sama dengan pi. Ya, ini harus pi. Begitu. Oke. Lalu apa hubungannya ini dengan integral tentu? Bentar, saya ngomongnya kejauhan. Nah, idenya si Archimedes ini akan kita perumum. Jadi, intinya gini. Saya punya sebuah kurva y fungsi x ya. Ya ini fungsinya ini saya ambil. Tapi apa aja, nggak peduli positif negatif, bayangan dulu positif aja. Saya mau ngitung luas di bawah kurva ini antara x1 sampai 3. Nah, kalau Archimedes kan pakai poligon-poligon. Susah poligon, bisa dihitung tapi susah. Yang akan kita lakukan adalah menggunakan persegi panjang kuning ini. Gitu ya. Untuk menghampiri luas yang krem ini. Tentunya kalau dihampiri yang kuning, ini kekurangan sebanyak yang ungu-ungu ini. Gitu ya, galatnya. Harusnya sekian, hanya dapat yang kuning. Tapi kalau saya pakai yang kuning, gampang karena ini persegi panjang. Ngitungnya gampang, tinggal dijumlahkan aja luas persegi panjangnya. Nah, untuk itu ada macam-macam caranya, ada 3. Ada yang dinamakan ini left Riemann sum, right Riemann sum, dan center Riemann sum. Coba kita lihat satu persatu bedanya. Ini. Prosesnya kayak Archimedes tadi. Saya menghitung menghampiri luas yang krem. Saya bikin satu persegi panjang yang alas bawahnya itu bawah ini, interval 1 sampai 3. Tingginya ditentukan ujung kirinya. Tingginya sekian. Bikin. Nah, persegi panjang. Gitu ya. Oh, terjadi galat sebesar ini kan? Jelek. Sekarang kayak Archimedes. Diperhalus. Bikin persegi panjangnya 2. Di interval 1, 2 dan 2, 3. Di interval 1, 2 pakai ujung kirinya tingginya. Sekian. Di interval 2, 3 pakai ujung kirinya juga. Sekian. Jadilah itu. Mau lebih bagus, tambah dibagi 4 intervalnya. 1 sampai 1,5 pakai ujung kirinya tingginya. 1,5 sampai 2 pakai ujung kirinya tingginya. Jadilah ini. Demikian juga interval yang ini. Jadi 4 interval. Selalu persegi panjangnya ujung kirinya ya. Jadi yang ini ujung kirinya ini. Yang terakhir ujung kirinya ini. Penentu tinggi persegi panjangnya. Terus saya pakai 8. Pakai 16. Jadi interval 1/3-nya dibagi menjadi 16. Terus gitu ya. Kita lihat. Kalau intervalnya makin banyak, bukan interval. Intervalnya mah 1. Yaitu 1 sampai 3. Kalau subintervalnya dibuat makin banyak, maka persegi panjang kuning ini totalnya makin mendekati luas yang di bawah kurva semula. Gitu ya tuh. Udah hampir berimpit. Meskipun kalau dilihat sama mikroskop elektron masih ada tuh lubangnya. Nah, nanti kita akan ngitungnya sampai tak hingga pakai limit. Gitu ya. Ya itu left Riemann sum. Ada yang dinamakan right Riemann sum. Jadi mula-mula bikin satu persegi panjang, tapi tingginya ditentukan ujung kanannya.
Ini tingginya. Ujung kanannya. Nah, kemudian dibagi intervalnya 2. 1, 2, 2, 3. 1, 2 pakai ujung kanannya tingginya sekian. 2, 3 pakai ujung kanannya sekian nanti. Nah, gitu. Ya, 1, 2 pakai ujung kanannya tingginya. 2, 3 pakai ujung kanannya tingginya ini. Terus 4 interval. Tambah lagi 8 interval. Kita lihat makin banyak subintervalnya, makin bagus si persegi panjang ini menghampiri luas di bawah kurva. Itu ya. Kalau yang gini yang biasanya pinter itu cewek. Kenapa? Kalau cewek kan maunya kurus gitu ya. Kurus gitu. Nah, coba aja lihat yang suka diet di itu apa? Di YouTube. Tangannya itu udah sebesar lidi, pergelangan tangannya udah sebesar lidi kali, masih ngerasa gemuk gitu ya. Kalau buat integral bagus, kurusin lagi gitu. Makin kurus, makin bagus. Nah, begitu. Oke, itu Wright-Riemann sum namanya, metodenya. Ada yang center kalian udah bisa merasakan, yaitu pakai titik tengahnya. 1, 3, tengahnya di 2, bikin ini. Tingginya ini 1 buah persegi panjang. Tingginya ini. Kemudian ini dipecah jadi 2. 1, 2, tingginya pakai tengahnya. 2, 3, tingginya pakai tengahnya. Terus gitu ya. Sama. Makin banyak subintervalnya atau n-nya, istilahnya pembagian ini n subinterval, makin bagus dia. Begitu. Jadi secara geometris, secara gambar tadi terlihat hampiran jumlah Riemann itu akan semakin bagus, semakin baik bila persegi panjang ini dibuat kurus-kurus atau n-nya banyak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan betul-betul menghitung yang tadi ini. Tapi yang left sama right aja. Dan nantinya ternyata mau pakai yang manapun, hasilnya sama. Jadi kayak si Archimedes tadi, pakai poligon yang ada di dalam lingkaran, sama poligon yang ada di luar lingkaran, kalau limit n-nya menuju tak hingga, sama-sama hasilnya pi. Yang ini juga nanti kita akan lihat, akan dihitung nih, betul-betul pakai angka. Kalau yang Archimedes kan tadi kita nggak ngitung. Yang ini akan dihitung betul-betul pakai angka. Dan hasilnya yang mana aja sama. Dan itu nanti menjadi luas di bawah kurva. Nah, hitungannya akan dibuktikan betul-betul ini mah. Tapi karena panjang, kita udahan dulu sampai sini. Nanti hari Selasa dilanjut udah onsite ya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Saya hentikan rekamannya.